Tips dan trik untuk pemula part keempat, edisi wall breaker versus wall. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Al. Ya, terkadang kalau kalian melakukan war atau penyerangan, kalian membawa salah satu peleton atau mungkin troops atau pasukan yang penting, yaitu wall breaker atau penghancur tembok cuy. Terutama kalau kalian mungkin bawa pasukan yang pasukan darat gitu, kayak mungkin golem gitu. Wall breaker ini sangat berguna banget. Tapi terkadang ya kita bawanya kurang atau mungkin bawanya kelebihan. Nah, di situ buat pemula kalian bisa langsung aja menghitung berapa sebenarnya wall breaker yang tepat untuk di setiap masing-masing TH cuy. Nah, di sini sebenarnya ada hitungan matematikanya, artinya ya bukan prediksi lagi, tapi suatu kepastian gitu. Kalau misalnya kalian bawa 2 atau 3, ya udah bisa menghancurkan temboknya. Jadi kalian bawa sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan prediksi. Tapi di sini udah ada hitung-hitungan matematikanya, berapa yang harus lo bawa untuk menghancurkan misalnya wall atau tembok yang level segini. Itu ada hitungan matematikanya cuy. Kenapa? Ini sangat penting. Ini lumayan cuy. Kalau misalnya kalian bawa penghancur tembok misalnya kelebihan 2 atau 3, itu lumayan banget cuy. Bisa bawa atau tambah misalnya satu balon, atau mungkin bisa tambah eh, satu raksasa juga bisa cuy. Jadi itu sangat penting banget. Atau mungkin bawa archer bisa 5. Kalau misalnya kelebihan 3 bisa 6 cuy. Karena satu penghancur tembok itu hitungannya 2. Nah, gimana cara hitung-hitungannya? Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah tembok ini level berapa gitu. Ini mudahnya kalau misalnya kalian contohnya gua di TH8, ya kalian tinggal lihat aja warnanya atau mungkin bentuknya, ya kalian bisa prediksi gitu. Kalau misalnya di sini untuk mentoknya di TH8 itu level mentok untuk temboknya itu juga di level 8 cuy. Nah, di sini kalian bisa lihat informasi. Nah, di informasi ini itu ada HP atau kekuatan dari tembok ini. Itu kalau misalnya di TH8 kekuatannya itu 3000 cuy. Nah, maka di sini kalian bisa buka aja di bagian Playton. Nah, di sini kalian bisa lihat keterangannya untuk penghancur tembok itu untuk kerusakannya itu 43 cuy. Ini wall breaker yang level 5. Ini wall breaker level 5 atau udah max gitu di T8. Nah, untuk kerusakannya yaitu 43. Ini gua akan coba bahas dulu. Ini ada dua kerusakan cuy. Ini adalah kerusakan, ini juga kerusakan cuy. Bedanya kalau misalnya kerusakan ini itu kerusakan ketika dia mengenai tembok cuy. Oke. Nah, ini kerusakan yang disebabkan kalau misalnya wallbreaker ini terkena pasukan yang lain atau belum sampai ke tembok, kemudian dia udah hancur gitu. Nah, itu bedanya. Kerusakan yang ini itu ketika mengenai tembok, kemudian kalau yang ini ketika dia terkena defense lawan gitu. Itu bedanya. Nah, gimana cara menghitungnya? Ini mungkin banyak yang belum tahu. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian sini, coy. Itu target favoritnya adalah tembok kerusakannya dikali 40. Jadi yang ini dikali 40. Ibaratnya itu kayak 43 dikali 40, cuy. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya hasilnya udah gua tes lagi itu sekitaran 1700-an sekian lah. Jadi 1700 lebih. Artinya, secara hitung-hitungannya, kalau kalian misalnya mau menghancurkan atau membawa pasukan, ya ini udah max ya cuy ya. Temboknya udah max di TH 8 gitu. Ya kalian cukup membawa dua aja. Karena kalau satu 1700 ya tidak bakalan hancur cuy. Kalau kalian bawa tiga ya kelebihan gitu. Karena mungkin udah 4 ribuan lebih. Makanya kalian bawa aja dua itu hitungannya udah 3200-an. Artinya kalau tembok yang udah max di TH8 ya udah hancur gitu. Begitu pula misalnya di TH-TH yang atas cuy. Kalau mungkin levelnya di pagar level 7 itu kayaknya masih
bisa satu atau harus dua kayaknya juga cuy. Yang TH6 gitu masih bisa satu. Nah, itu yang harus kalian ketahui agar eh, penghancur tembok yang kalian bawa itu bisa pas gitu, ndak lebih. Ah, kondisinya juga akan beda, misalnya kalian akan melakukan penyerangan di bagian kiri atau kanan secara bersamaan. Artinya kalian membutuhkan 4. Jadi 4, 2 untuk di kiri, misalnya 2 di kanan atau di atas atau di bawah. Itu tergantung dari strategi penyerangan yang kalian gunakan. Tapi inti yang ingin gue sampaikan adalah untuk menghancurkan tembok yang TH8 ini itu butuh 2 wall breaker level 5 cuy. Oke. Nah, kalau ingin gue bahas mungkin ini sedikit informasi tambahan aja cuy. Yang di bagian ini cuy. Kalian bisa lihat. Nah, ini tuh tidak dihitung tambahannya cuy. Kalau misalnya dikali ke 40, kalau misalnya masih di sekitaran jauh gitu, itu mungkin sebelum mengenai tembok ya itu akan tetap mengakibatkan kerusakan coy. 23 ini dikali 40 juga, tapi itu kalau misalnya di luar tembok ya, atau tidak mengenai tembok ya, artinya kalau misalnya dekat dengan bangunan lain atau bagian lain itu akan tetap membuat kerusakan coy. Nah, ini perkaliannya dikali 40. Ini gua belum uji coba juga apakah memang dikali 40 atau memang hanya 23 gitu. Tapi harusnya sih masih dikali 40, tapi dia lebih rendah gitu. Beda kalau misalnya dia langsung mengenai tembok cuy. Jadi sebelum HP-nya habis udah mengenai tembok gitu. Nah, itu akan jauh lebih besar. Makanya salah satu mungkin strategi yang harus kalian perhatikan juga ketika melakukan war adalah kalian harus mengalihkan defense lawan gitu. Jangan sampai mengenai wall breaker kalian. Yang kita coba aja langsung ke tutorial coy. Yang jelasnya di sini adalah ya kalian bisa mengetahui coy ya. Bisa mengetahui berapa wall breaker yang harus kalian ketahui ya dengan mengalihkan tadi kerusakannya dikali 40 cuy. Oke, ini kita contoh aja cuy ya. Ini harusnya oke, gelamnya di sini aja. Ini gue contohkan aja cuy ya. Oke, kita pancing lihat di sini. Nah, kalian bisa lihat cuy ya. Oke, nah kita masuk satu. Nah, itu udah hancur cuy. Jadi udah hancur. Nah, kita coba tambah satu. Itu baru hancur cuy. Kayak gitu. Itu menurut gua hal-hal penting yang ya terkadang kita anggap abai gitu cuy ya. Atau tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Oke, ini contoh aja cuy ya. Nah, kayak itu ya intinya kalau misalnya kalian mau eh, menggunakan wall breaker ya kalian harus tahu dulu gitu berapa kira-kira yang pas gitu yang kalian bisa bawa, ya mungkin tidak kurang tidak lebih gitu. Nah, kalian bisa tahu dulu berapa HP dari eh, temboknya ya, kemudian kalian bisa menghitung cuy berapa mungkin wall breaker yang kalian gunakan, kayak tadi kerusakannya dikali 40. Kayak gitu aja sih. Oke, mungkin segitu dulu untuk video gua kali ini tentang trik dan tips untuk pemula part keempat. Kalau mungkin kalian punya saran yang banyak tidak diketahui mungkin oleh pemula, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Next video akan gua buat cuy. Bye bye. Bisa rata nggak sih?